sajada, maka dia harus melaksanakan sujud sahwi. Kunut ini kan indah Syafi'i itu hukumnya wajib, kunut subuh ini Pak. Kalau yang lain sunnah, tapi kalau Syafi'i wajib. Karena wajib, yang ikut madhab Syafi'i, dia meninggalkan kunut maka harus sujud sahwi. Dan asal tahu Bapak Ibu, kunut itu tidak ada hubungan sama NU Muhammadiyah loh, tidak ada. Cok ngawur sampean. Wong dijak umroh ya ngono, pertama kali umroh salat nang Masjidil Haram. Tiba imamnya gak kunut, Pak. Mari salam, yai. Imamnya Muhammadiyah tadi. Nah, lah apa Muhammadiyah jebus Mekah itu? Bukan Pak, itu madhab Maliki di sana itu. Memang madhab Maliki tidak ada kunut subuh. Nah, kita mayoritas madhab Syafi'i. Kalau pakai madhab Syafi'i, meninggalkan kunut harus sujud sahwi. Saman madhab sapa? Saman gak paham ya. Madhab Imam Muzaki jadi ini. Salah ono sampean iki ono. Ya. Au biqasdi dzikri, atau dengan tujuan zikir. Misal begini Pak, misal fala sajada, maka tidak usah sujud. Misal begini, sujud terakhir itu kan boleh berdoa kan Pak. Kata Rasulullah, kondisi paling dekat antara Allah dengan hamba itu adalah sujud. Fa'akthiru bid-du'a, maka perbanyak doa. Tapi ada syaratnya Pak. Syaratnya apa? Doanya tidak boleh keras, seperti keras doanya sujud. Ya, kalau sujud kan doanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli kan. Sujud subhana rabbiyal ala wa bihamdi. Terus kita berdoa pakai doa kunut di dalam sujud itu loh Pak. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, kan bagus itu doa kunut. Wa tawallani fi man tawallait. Karena dia tidak sengaja melaksanakan kunut dalam sujud, dia hanya menggunakan doa kunutnya di dalam sujud, maka tidak perlu sujud sahwi. Paham nggih? Jadi saya kan kadang-kadang doa Pak, doa bukan kunut, doa biasa tapi pakai lafadznya kunut kan bagus. Allahumma hdini fiman hadait. Nah, ini ada orang sujud baca kunut, tapi tidak diniatkan kunut, diniatkan untuk doa. Tidak usah sujud sahwi. Karena di sujud sendiri dianjurkan untuk doa. Asalkan tidak keras Pak. Doanya di dalam hati. Oh, itu jos itu Pak. Termasuk keadaan yang ketika hamba berdoa itu diijabah oleh Allah adalah waktu sujud. Tapi jangan sujud pada waktu sholat jamaah. Mungkin dipakai pada waktu sholat sunnah. Jadi saya suwe gak apa-apa wong diwian sholat sunnah. Nah, ini kalau jamaah kan mengikuti imam. Imamnya wis tangi tahiyat, saya mesti sujud terus donga. Sampai imamnya salam, saya mesti sujud tai didelok. Oh, imamnya tak tinggal kon, tinggal ambek imamnya. Tangi kan sapa-sapa pisan. Kesuwen sujude sampean. Wal hayatu, dan ada sunnah hayat. Sunnah hayat itu sunnah yang dekat Pak. Contohnya apa? Contohnya sujud tapi yang dibaca doa rukuk. Rukuk yang dibaca doa sujud. Jadi sujudnya pakai subhana rabbiyal azimi. Rukuknya subhana rabbiyal a'la. Tapi dia memang lupa, nggak sengaja. Yang ngelamun mau gara-gara jatuh tempo bayar cicilan, gak konsentrasi.
Iki lho pengalaman nih Mas Didik. Itu nggak pakai sujud sahwi. Nah, maknanya apa? Sempurnanya sholat yang kurang itu dengan melaksanakan sujud syahwi. Kada sebagaimana afada yang telah dijelaskan Syekhuna Ahmad An-Nahrawi, dijelaskan oleh syekh atau guru kita namanya Ahmad An-Nahrawi. Satu, sempurnanya sholat dengan sujud syahwi. Yang kedua, wa tamamus saumi, dan sempurnanya puasa. Ai saumu Ramadan, yang dimaksud puasa ini adalah puasa Ramadan bi shadaqatil fitri, dengan sedekah fitrah atau zakat fitrah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang tidak kuat untuk puasa, fidyatun, membayar fidyah, ta'amu miskin, dengan memberikan makan orang-orang miskin. Jadi ini penafsiran berbeda. Dia menafsirkan bahwa zakatul fit atau sedekah fitrah itu adalah memberikan makan kepada fakir miskin, yaitu membayar fidyah. Waz-zamiru, dan zamirnya fi yutiqunahu, di dalam ayat yutiqunahu iku rajiun, kembali lil fidyati, membayar fidyah. Di annahu, sesungguhnya zamir mutaqaddimun rutbatun, didahului secara tartib. Wal makna, adapun artinya, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang-orang yang tidak kuat berpuasa, al fidyah, yaitu membayar fidyah. Apa itu? Huwa ta'amu miskin, memberikan makan kepada fakir miskin. Jadi begini Pak, ada orang itu yang memang tidak punya kemampuan untuk puasa, padahal puasa itu wajib, ya. Loh, berarti dia telah meninggalkan perintah, berarti dia berdosa dong. Maka jawabannya tidak, sebab dia sudah menyempurnakan keadaannya itu dengan membayar fidyah. Jadi orang yang membayar fidyah itu dianggap sudah berpuasa, kalau memang tidak mampu Pak. Ini biasanya usia sepuh, ya. Tapi usia sepuh itu juga kadang-kadang masih kuat. Apa ya, berapa usianya Pak? Usianya berapa? Kelihatannya 40 tahun. Ada 60 Pak? Usianya apa? 66. Hah? La haula wala quwata illa billah. Awet muda ya. Tapi apa Ramadan masih kuat puasa nggih? Coba, beliau 86 kuat puasa Pak. Tetangga saya itu swidak gak kuat poso bisa. Coba. Memang variasi nggih. Ada yang memang di semangatnya kuat, fisiknya juga kuat. Kadang-kadang nom-noman lho smokel. Heran arek-arek itu. Jadi orang yang membayar fidyah itu dianggap sempurna. Tebusannya itu Pak. Fidyah itu kan tebusan. Menebus kewajiban puasa yang telah dia tinggalkan. Makanya fidyah itu menyempurnakan puasa Ramadan. Sama dengan sujud sahwi itu menyempurnakan sholat. Li'anna Allah Ta'ala dzakara hadhil ayah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan ayat ini aqibal amru bisyam,
Itu setelah ayat puasa. Jadi ayat puasa baru ayat fidyah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 183 Al-Baqarah. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min, barang siapa yang sakit atau bepergian maka boleh enggak puasa tapi diganti dengan hari lain. Tapi kan tetap puasa Pak, gantinya kan tetap puasa, enggak dibahas. Tapi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi pengganti puasa itu dengan fidyah. Kama amarallahu ta'ala bitakbirat al-Aid. Sama ketika Allah juga memerintahkan takbiran hari raya akibal ayat as-saniyah, setelah ayat yang kedua. Jadi setelah ayat tentang puasa, kemudian tentang turunnya Al-Quran, terakhir itu walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaknya kalian semua takbiran dan bersyukur kepada Allah. Jadi itu pendekatan. Kenapa fidyah itu menyempurnakan puasa Ramadan? Karena ayat fidyah itu datang setelah ayat puasa. Sebagaimana perintah untuk takbiran di dalam ayat itu, takbiran itu diperintahkan setelah ayat puasa. Enten yang takbiran terus baru poso, napa poso terus takbiran. Ini takbir khusus ya. Takbir menyambut hari raya Idul Fitri. Riyo ini kurang pinten Pak. Nah niki lak wong aras-arasan poso ngene, durung poso wis takon riyo wisan. Insyaallah puasa 1 Maret nggih kalau enggak ada dalang. 1 Maret itu sudah puasa. Akhir Maret riyo. Kadang-kadang ada orang mentang-mentang punya uang, padahal secara fisik sehat dan masih mampu untuk puasa, tapi bayar fidyah Pak. Ada yang sakit juga nggak puasa, padahal sakitnya sakit panu, kadas, nggak ada hubungan sama lambung. Yang kedua, yang ketiga, wa tamamul haji bil fidyah, dan sempurnanya haji itu dengan membayar fidyah, dam. Dam itu kan ada dam nusuk, ada dam pelanggaran. Tapi hajinya tetap sah Pak, karena dia tebus pelanggarannya itu dengan menyembelih kambing. Contoh, pada waktu pakai baju ihram, dia tahu-tahu cuci tangan dengan sabun yang ada wangi-wangiannya, kan melanggar dia. Tapi nggak batal hajinya asalkan dia bayar dam atau fidyah. Atau pas waktu ihram, yang paling sering melanggar itu Pak, orang pakai ihram, berat memang, berat. Tiba-tiba nggak sadar, mungkin gak kulino nggih, gawe celana dalam, ihraman gawe sempak, terus buka ngene Pak, waktu lungguh-lungguh nang ngene tenda iku, didelok ambek koncone, lho kok tak delok gak gondal-gandul, kok lu kon gawe celana dalam yon, lu apa lu gak oleh? Oh iya ta, waduh ya bayar dam, dilepas sah hajinya, tapi harus bayar dam. Apa itu? Imma dzabhun na'am. Bayar dam itu bisa dengan menyembelih. An-na'am itu jamak an'am Pak, rojokoyo, kambing, yang paling banyak itu kambing. Onta juga boleh. Onta ini pelanggaran berat. Tahu Pak siapa yang harus nyembelih onta ini? Ketika ikhraman dia berhubungan suami istri,
Oh haji. Tapi berhubungan suami istri itu nggak diampuni, sudah batal hajinya. Walaupun dia bayar dam sekalipun, entek wedhus sak kandang tetap batal. Karena pelanggaran berat itu hubungan suami istri. Dan dia wajib mengulang haji tahun depan. Tapi ya jarang Pak. Mosok ikhraman itu hubungan itu enggak. Tapi saya pernah menemukan kasus itu. Haji plus, dia dari Arafah mau ke Musdalifah, pamitan, Pak saya mau mengambil barang ketinggalan di hotel, barang saya ini berharga Pak, jadi saya bawa arloji bermerek gitu loh Pak, saya tidak sebut mereknya karena nggak sponsor dia. Harganya itu kalau nggak salah 1 M atau berapa, arloji. Jadi tataannya itu permata. Dan saya mau mengambil Pak. Jangan Pak, jangan. Kita ini masih berikhram, ya, masih berikhram. Nanti saja kalau sudah selesai, kan masih ada ke Musdalifah, baru ke Mina, baru lontar jumroh, selesai lepas ikhram tahallul pertama. Itu sudah boleh mandi pakai wangi-wangian, tapi dilarang hubungan suami istri sampai tahallul kedua setelah tawaf ifadah. Saya tidak mengizinkan Pak, tapi nekat dia. Nah orang kaya dia, orang konglomerat, dia berangkat akhirnya nekat, dia sewa pengawalan, sewa foreder, sewa dia. Saya memang sudah direncanakan dia itu sama istrinya, berangkat dia ke hotel. Saya cari tidak ada, ya sudah lah, jamaah saya banyak juga, neliti satu-satu ya. Kita ke Musdalifah, saya ditelepon sama istrinya Pak, Pak Ustadz, musibah. Ternyata dia itu pulang ke hotel, urusannya untuk hubungan suami istri itu. Dia hiper Pak. Kalau ndak kikuk-kikuk sama istrinya 2 hari rasanya kepalanya pusing, mau pingsan katanya. Jadi hubungan dengan istrinya di hotel pulang itu, istrinya teriak-teriak. Ya sudah Bu, tunggu di sana. Nanti saya setelah tahallul saya selesaikan semua. Setelah tahallul saya panggil Pak, betul apa yang Pak dilaporkan sama istrinya? Betul Ustaz. Saya sadar kalau itu pelanggaran berat. Sadar. Beratnya itu hajinya batal Pak. Wajib nyembelih onta dan wajib mengulang haji lagi. Tapi saya nggak kuat Pak Ustadz, nggak kuat. Ya Allah, masuk ngono ngempet. Padahal saya itu sendirian, nggak bawa istri. Saya itu loh Pak kuat Pak. Masuk saya nggak kuat. Ini nggak kuat ya poso ngono loh. Puasa itu kan saya sudah puasa Pak Ustadz, tapi saya kepingin naik ya poso tapi bukoe kambing kikil iku padha ae sampean. Gak iso ngontrol. Ya sudah Ustadz, kalau gitu saya tahun depan daftar lagi. Enak ngomongnya Pak, doe akeh. Tapi jangan diulang lagi begini ini. Enten ono tahallul, sudah wis PNKB kamar barokah itu. Ada seperti itu, pelanggaran itu luar biasa. Tapi kalau reguler nggak mungkin Pak. Oh nggak duwe hotel. Wong sak kamar wong 10. Ya apa kate reguler itu? Dulu saya pernah bimbing reguler juga ada Pak yang kepingin gitu itu. Akhirnya saya fasilitasi kamar saya, kamar pembimbing saya khusus untuk tahallul, kamar barokah itu. Tapi kan yang antri banyak Pak, yang daftar itu banyak ya. Sehingga saya qur'ah, saya undi. Per pasangan itu jatahnya 1 jam. Ya. Nah supaya adil, supaya disiplin,
Saya jaga di depan kamar. Ono sing duablek, Pak. Orang tua memang sudah tua, sudah hampir 70 ya kayak Abah Yahya gitu. Njaluk kumpul ambek bojo. Sudah 1 jam nggak keluar, Pak. Nang jero tak totok. Bah, waktu habis, Bah. Belum, Pak Ustadz. Belum apa-apa ini. Oh, ya. Menjadi umur 70 ya belum apa-apa, Pak. Mungkin sih proses terus sih. Awil imdad atau mud, bisa sedekah kepada fakir miskin, ya. Idza wajada sababuha alladhi yujibuha, ketika mendapatkan sebab diwajibkannya membayar dam, aw yasunnuha, atau disunahkan membayar dam, aw lam yujad, atau tidak ada apa-apa, Pak. Dia nggak melanggar, tapi dia kepingin hati-hati, sudahlah saya nyembelih kambing. Fa'alal fidyatu lil ikhtiyat, dia melaksanakan fidyah itu karena kehati-hatian. Jadi dam fidyah itu bagian untuk menyempurnakan haji. Kemudian yang keempat, watamamul iman, dan sempurnanya iman bil jihad, dengan jihad. Jadi orang kalau mengaku beriman, kalau belum jihad itu belum iman namanya, Pak. Jihad sama iman itu kan bagian yang tidak bisa dipisah. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Orang yang beriman, berhijrah, berjihad. Tapi makna jihad itu apa? Ini, Pak. Ai bid du'ai, dia mengajak orang ila dinil haqqi, kepada agama yang benar. Kama qalahu Sayyid Ali Al-Jurjani, sebagaimana disampaikan Sayyid Ali Al-Jurjani fit ta'rifat, di dalam kitab ta'rifat. Apalagi di Indonesia ini, Pak, jihadnya di Indonesia itu ya mengajak orang baik. Apapun potensi kita, dalam keadaan apapun, dimanapun, jadilah orang yang selalu mengajak dalam kebaikan. Maka kita disebut dengan mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Wallahu alam bissawab. Sampai di sini pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Berikutnya ada kesempatan kita untuk ngobrol-ngobrol. Silahkan yang bertanya. Masih ada 11 menit. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, ketika kita lupa rokaat sholat, tapi kita tidak lama sudah ingat dan yakin, oh saya tadi tidak lupa. Kalau seperti itu, apa masih ada sujud syahwi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatnya kapan? Ingatnya setelah mau naik, tiba-tiba kita. Oh ya, baik. Matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi itu dilakukan karena terjadi tiga keadaan. Yang pertama, lupa. Yang kedua, salah. Yang ketiga, ragu-ragu. Itu solusinya sujud sahwi. Tadi dijelaskan ada orang semestinya tahiyat awal, tapi langsung, Pak. Kalau dia ingatnya sebelum jejak, sebelum tegak, maka dia turun lagi, loh tahiyat rek. Dia tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau dia lupa terus naik, jejak, tegak, sudah di atas, sudah jangan kembali, teruskan. Tapi sujud sahwi. Itu namanya salah rokaat. Sama kayak imam, Pak. Ngimami mestinya tahiyat awal, dia naik saja. Kan ada jamaah yang subhanallah, kan begitu.
Kalau imamnya masih tengah-tengah, belum tegak, dia balik, nanti tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau imamnya sudah tegak, jangan balik, tapi diakhiri sujud sahwi. Karena imam ini walaupun diingatkan Pak, kadang gak ada kesalahan nang di. Subhanallah, toleh. Aku salah apa sih rek? Wis sembuh, langsung ngadeg ngono ae. Kadang imam itu begitu Pak. Jadi kalau dia sudah sempurna dalam rukun berikutnya, jangan balik. Tapi kalau dia masih belum sempurna, silahkan balik. Kalau balik tidak perlu sujud sahwi. Kalau nggak balik lanjut, harus sujud sahwi. Kemudian lupa, ya. Itu juga sujud sahwi Pak. Kalau urusan lupa itu biasanya sholat jamaah, karena ada yang mengingatkan. Kalau sholat sendirian itu lupa ya bablas sudah, tidak ada yang mengingatkan. Atau ragu-ragu, ini saya berapa ya, rakaatnya berapa ini ya, maka tuntaskan dengan sujud sahwi. Jadi salah rakaat atau lupa rakaat atau ragu-ragu di dalam rakaat, sempurnakan dengan sujud sahwi. Jadi setelah doa tahiyat akhir selesai, sebelum salam sujud, Allahu Akbar, Subhanaman la yanamu wa la yashu, 3 kali. Terus duduk ini nggak usah baca apa-apa Pak. Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, Subhanaman la yanamu wa la yashu. Terus baru bangkit, Allahu Akbar, baru Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Nggih. Wallahu alam. Nggih, siapa ada lagi? Ya, monggo. Enggak. Nih. Mriki kali mungkin masih ada 2 sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mohon maaf Yai. Kulo kinten sama nomor petang bolu nih. Ini terjadi Yai. Waktu saya jamaah sholat asar, yang imamnya ini lupa, kan langsung berdiri. Kita berlima tuh, subhanallah. Imamnya balik Yai, ngadep Quran itu. Ini salah. Nah, ini kedudukan makmum ini gimana ya? Mohon maaf. Jadi itu harus iadah Pak, harus mengulang sholat, ya batal sampean. Loh nggih, kula supe niku wae. Terus pundi econe nggih? Nggih omong-omongannya ini yang bikin batal Pak. Mestinya aja omong-omongan ini. Jadi kalau sudah begitu selesai Pak, itu sudah selesai ya diulang sholatnya. Karena yang ngobrol ini adalah imamnya, pemimpinnya, otomatis yang dipimpin semuanya batal. Seandainya yang ngobrol itu makmum 2, padha makmume, liyane sih aman, selamat. Ini loh Pak pemimpin, resikonya pemimpin. Kalau pemimpinnya sing salah, kuwabe kena. Tapi ini anggotae makmume siji ngobrol, yang lain masih selamat. Saya pernah di sini Pak, ada peziarah satu rombongan bis, ya pas ngaji di sini. Terus beliau jamaah tapi menghadap ke sana Pak, nggak ke kiblat. Mungkin lihat ornamen-ornamen Al-Akbar kan bingung. Oh maaf, di sana bukan di sana, di sana. Jadi menghadap ke arah iki masih di selatan. Yes. Loh. Akhirnya saya nyuruh siapa abad di sini, Bapak tolong diingatkan Pak, itu keliru, itu menghadapnya keliru. Kalau sama-sama paham fikih Pak, walaupun keliru, dia tidak bisa membatalkan, langsung balik arah, nggak batal dia. Lah abain mengingatkan, Pak, kiblatnya salah, yang benar ke sana. Loh, ngoten ta? Ya buyar, ya harus mengulang dari pertama. Mestinya kalau dia paham, langsung puter aja Pak, nggak usah pakai membatalkan, kan boleh, karena nggak tahu. Puter aja langsung, gak batal itu. Sehingga batal omong-omongan ini lho Pak. Ngapunten nggih.
Kalau mboten semerap ya. Ngapunten niku ya akhirnya batal, akhirnya buyar, kemudian menghadap ke arah kiblat. Ngaten Pak Yahya nggih. Nomor WA pinten imame wa? Kalau WA nika Pak. Monggo yang sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Yai. Nggih. Untuk puasa Ramadan yang jelas punya hutang, dan setelah itu kan ada sholat puasa sunnah di bulan Syawal. Itu yang didahulukan mana? Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puasa Syawal ini puasa spesial Bapak Ibu. Puasa spesial ya. Maka ulama-ulama banyak yang berpendapat boleh mendahulukan puasa Syawal daripada mengqadha puasa Ramadan. Ini pendapat yang pertama. Karena pentingnya puasa Syawal. Tapi sebagian tidak, tetap wajib dulu. Akhirnya menunda puasa Syawal, tidak ambil sunnahnya. Kan puasa Syawal itu kan 1 Syawal nggak puasa, 2 langsung puasa toh Pak. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari bulan puasa Syawal, maka seperti puasa setahun. Pendapat yang kedua, tetap wajib mengqadha puasa Ramadan baru puasa Syawal. Karena bagaimanapun nilainya itu wajib dulu baru sunnah. Terus bagaimana? Ya monggo, ambil yang mana Bapak Ibu? Kalau yang wajib dulu ya tuntaskan qadha puasa Ramadan baru puasa Syawal, otomatis panjenengan ambil Syawalnya di akhir. Kan sebaik-baik puasa Syawal itu kan langsung Pak, sehari hari raya Idul Fitri nggak puasa, baru 6 hari itu sebaik-baik puasa Syawal, itu paling bagus. Terus yang kedua, di tanggal berapapun Syawal boleh, yang penting urut, 6 hari itu urut. Nah yang ketiga ini yang paling enteng, ambil di tanggal berapapun bulan Syawal walaupun nggak urut. Nah kalau saya memang supaya nggak ketanggungan kewajiban Pak, sebaiknya dituntaskan yang wajib dulu, dituntaskan untuk qadha puasa Ramadan dulu. Kan kadang-kadang poso hutang itu kan paling ya seminggu toh Pak, ibu-ibu terutama kan ada menstruasi. Bapak kan nggak menstruasi kan, tapi mungkin pas sakit gitu ya, qadha dulu Pak, wajib dulu baru lebih tenang. Orang itu kalau wajibnya belum tuntas itu kan nggak enak. Nah, walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh mendahulukan karena pentingnya puasa Syawal, silahkan diambil Bapak Ibu. Tapi kalau saya lebih tenang, jalankan kewajiban, tuntaskan qadha Ramadan dulu, baru kemudian puasa sunnah Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya sudah Isya, maka mari kita tutup dengan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.